Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Kamis 18 Februari 2021, Kamis sesudah Rabu Abu, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kurikeban MSC dengan tema Siapa itu Allah yang lain? Dari Ulangan bab 30 ayat 15-20 dan Lukas bab 9 ayat 22-25. Dalam banyak tradisi, konsep tentang ketuhanan sangat natural, sesuai dengan kekuatan alam. Karena itu, tidak jarang batu besar, pohon, dan binatang tertentu dijadikan sebagai Allah bagi mereka. Mereka meyakini bahwa benda atau binatang itu bisa menolong atau menghancurkan mereka. Konsep ini bagi kita yang percaya pada Kristus merupakan konsep kaum kafir. Kita mengatakan konsep kafir karena Allah yang mereka yakini itu hanyalah sebuah bentuk personifikasi dari benda atau binatang tertentu. Allah yang mereka imani hanyalah sebuah benda mati atau binatang yang bagi kita. Konsep tentang Allah itu sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus tentang Allah? Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, yakni Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya dialah Allah yang memberi hidup yang sesungguhnya, yakni hidup kekal bersama Dia. Dalam hidup kekal itu, tidak ada lagi yang kawin dan dikawinkan, karena semua kita adalah anak dari Bapa yang sama, yakni Allah kita. Maka kita diajarkan untuk setia dan berpasrah kepadanya, serta hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada kita. Jalan itu adalah kasih. Menyimpang dari jalannya berarti kita menyimpang dari sukacita kekal. Allah kita adalah Allah yang kepadanya digelari Bapa oleh Yesus, dan yang kepadanya Yesus katakan Dia dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain, Allah kita adalah nyata, bukan sebuah ciptaan manusia belaka. Karena batu, binatang, atau apapun bentuknya yang dialahkan adalah Allah yang diciptakan manusia. Lalu di mana dan bagaimana kuasa Allah yang diciptakan manusia itu? Tidak ada. Kita yang percaya kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, selalu diajak untuk mengasihi dengan penuh pengorbanan, berarti memikul salib hidup kita. Sebab kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih yang sesungguhnya, yakni sebuah pemberian tanpa pamrih. Karena itu, jika kita memiliki pamrih dalam kasih, kita tidak memiliki Allah yang adalah Bapa kita. Bercermin pada warta Musa tentang kuasa Allah yang hidup. Pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Saudara, Allah kita imani adalah Allah yang hidup dan beserta kita. Jangan menyangkal Dia. Salam Kornovum, hati baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, lewat Yesus Kristus Putramu, Engkau mengajarkan kami untuk mencintai Dikau dan sesama tanpa pamrih dan berani memikul salib hidup kami. Kami mohon, kuatkanlah kami agar tetap percaya bahwa Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.